tangan. Tidak, jika kamu benar-benar punya kemampuan membaca seseorang, dan jika itulah caramu melihat nomor tahanan ayahku. Lian kaget. Maka kamu bukan monster. Lanjut Jae-in. Aku akan datang padamu berjabat tangan atau berbuat lebih banyak untuk membacaku. Jae-in tersenyum sementara Lian terlihat bingung. 지금 너한테 달려가서 악수든 모든 게 있거든? 악수든 뭐든? 내가 너한테 갈게. 10 Desember 2005, 1 minggu setelah kebakaran. Lian dan Jae-in kecil duduk bersandar di trotoar. Melihat Lian yang memegang lencana polisi ayahnya, Jae-in bertanya apa ayahnya Lian seorang polisi, dan meminta Lian untuk membiarkan ayahku pulang. Ayahnya bukan orang jahat. Lian tidak menjawab, dia malah menawari Jae-in permen lagi. Lalu datang sebuah mobil dari panti asuhan. Sungmo turun dari mobil itu lalu memanggil Lian. Lian segera berdiri dan mengambil kotaknya. Dia heran saat tidak lagi melihat Jae-in di sana. Dia pun masuk ke mobil. Sungmo melihat sepatu Jae-in di balik pagar. Ternyata Jae-in sengaja bersembunyi. Lian dan Jae-in duduk di rooftop. Lian bertanya apa maksudnya Jae-in akan menjabat tangannya dan melakukan lebih agar menemukan sesuatu dengan kemampuan Lian. Bagian mana yang harus kamu sentuh dan bagaimana agar kamu bisa membacanya dengan baik? Tanya Jae-in. Yang paling mudah adalah tanganmu. Aku pikir itu karena bagian kulit kita yang paling sensitif ada pada ujung jari kita. Bagian tubuh yang paling sensitif terhadap sentuhan adalah bibirmu. Bukan? Tanya Jae-in sambil melirik Lian. Jadi, kamu maukan membacaku? Lian tidak menjawab. Sementara Jae-in mulai mendekatkan wajahnya, Lian sangat gugup sampai mengepalkan kedua tangannya. Dia lalu memejamkan matanya. Jae-in memegang tangan Lian lalu mencium Lian. Dan ternyata semua itu hanya ada di mimpinya Lian semata. Jae-in dan Bibi Sukja sedang sarapan. Bibi makan dengan sangat lahap, sedangkan Jae-in menyuapkan nasinya sebutir demi sebutir sambil melamun. Kemudian Jae-in berangkat sekolah dan ternyata Lian sudah menunggunya di bawah. Tapi Jae-in langsung pergi setelah melihat Lian. Reaksi apa ini? Ini sangat berbeda dengan yang kemarin. Kemarin kamu bertingkah seperti akan melakukan sesuatu padaku saat itu juga. Jae-in berhenti dan berbalik. Dia menatap garang Lian dan berkata bahwa dia hanya terlalu bersemangat kemarin. Kamu salah paham. Aku kehilangan pikiranku kemarin. Aku gila. Jadi pura-puralah kamu tidak mendengarku. Jae-in melanjutkan lagi langkahnya. Tapi seketika dia berhenti saat Lian menyinggung nomor tahanan ayahnya. Nomor itu yang aku lihat. Apa dia dijebak? Itukah yang kamu ingin aku selidiki? Namun Jae-in menjawab tidak. Sungmo melajukan mobilnya ke kantor polisi. Begitu sampai, Jisoo langsung naik ke mobil Sungmo. Mereka kemudian pergi ke apartemen studio di mana Kang Hee-suk tinggal. Tapi setelah Sungmo beberapa kali memencet bel, tidak ada siapapun yang membukakan pintu. Dan mereka pun pergi tanpa melihat selebaran yang tergeletak di lantai yang bertuliskan Yuk Gaijang tradisional. Geng centil masuk. Mereka mengajak Jae-in pergi ke klub malam ini. Mereka senang karena mendapat murid pindahan yang high class. Jadi mereka ingin membuat pesta sambutan untuk Jae-in. Namun Jae-in tidak mau. Jisoo menyerahkan laporan khusus rumah sakit Hanmin untuk Sungmo tanda tangani. Laporan itu menyatakan kasusnya selesai karena pelakunya ikut meninggal dalam kebakaran. Rupanya Jisoo sudah menyerah dengan kecurigaannya. Tapi Sungmo mengajaknya untuk memeriksanya sekali lagi. Pak Kim, saksi kebakaran, sedang mengisi catatan pasien atas nama Kim Sung-hee di sebuah rumah sakit. Sungmo menghubunginya. Dia meminta kesediaan Pak Kim untuk datang karena Sungmo ingin mendengar kesaksiannya sekali lagi. Pak Kim bersedia datang meski awalnya dia bilang sedang berada di tempat yang jauh. Pak Kim berpesan pada perawat untuk menjaga Kim Sung-hee karena dia akan keluar sebentar sebelum pergi. Pak Kim mengendarai mobilnya menuju kejaksaan. Seorang berpakaian hitam dengan topi dan masker hitam pula berdiri di pinggir jalan. Dia menembak ban mobil Pak Kim hingga mobil Pak Kim oleng. Beruntung Pak Kim berhasil menghentikan mobilnya. Dia turun dengan marah. Orang berpakaian serba hitam itu mendekat dengan palu di genggamannya. Wali kelas masuk ke kelas yang sedang bising. Anak-anak tidak ada yang memperdulikannya.
Ibu itu menghampiri Jae-in lalu dengan sangat lembut memintanya membujuk orang tuanya untuk mengisi formulir yang dia berikan sekaligus mengisinya dengan perguruan tinggi serta karir impian. Dia lalu bertanya siapa lagi murid yang belum mengisi formulir. Waktunya pulang sekolah, Kim Yun-soo dan Oh Young-yun tampaknya membutuhkan Jae-in. Sepertinya sepatu dan ranselnya tidak mahal, ujar Yun-soo. Mari kita lihat dia masuk mobil yang mana. Dari situlah kita cari tahu. Tapi mereka kecewa saat Jae-in berjalan terus dan tidak masuk ke mobil manapun. Mereka lalu masuk ke mobil masing-masing. Di belakang mereka tampak Lian ikut masuk ke mobil Daebong. Saat lampu merah, Daebong melihat Jae-in yang sedang menyeberang jalan. Bukankah itu anak baru? Seorang berpakaian serba hitam berjalan di zebra cross. Lian tampak menaruh perhatian padanya tapi lampu hijau menyala sehingga dia tidak bisa melihat orang itu dengan jelas. Orang itu mengikuti Jae-in hingga masuk ke minimarket, tempat Jae-in bekerja paruh waktu. Dia membuka topi dan maskernya. Ternyata dia si guru MTK. Dia mengeluarkan botol bertuliskan minuman energi. Guru matematika mendekati Jae-in yang sudah berganti seragam toko dan hendak menyiram isi botol minuman itu ke wajah Jae-in. Tepat saat itu, Lian datang dan menahan tangannya. Dengan psikometrinya, Lian melihat kalau guru MTK sudah menukar isi minuman itu dengan asam klorida. Guru MTK hendak memukul Lian, tapi Lian yang lebih dulu berhasil membekuknya di atas meja. Botol itu jatuh ke meja kasir hingga cairannya keluar dan menyebar. Jae-in melihat meja yang menghitam karena reaksi cairan itu. Dia langsung sadar kalau itu asam klorida, dan cairan asam itu hampir mengalir ke wajah guru MTK. Wajah guru MTK sontak ketakutan. Jae-in berhasil mendorong Lian mundur. Guru MTK langsung merosot ke lantai. Tidak lama kemudian Jisoo datang bersama dua petugas polisi yang menggiring guru MTK ke mobil. Dia masih saja merasa tidak bersalah. Dia berkata bahwa dia akan memberitahu semua orang tentang Jae-in. Sungmo mencoba menghubungi Pak Kim tapi nomornya tidak aktif. Padahal dia dan Jisoo sudah menunggunya lama. Tak lama kemudian Jisoo mendapat telepon. Jisoo cerita kalau teman Lian hampir disiram dengan asam klorida. Jisoo berkata kalau murid yang hampir menjadi korban adalah Yoon Jae-in. Seketika Sungmo langsung berdiri karena terkejut. Dia kan, gadis yang kamu sebutkan itu. Gadis yang kamu ingin dia bertemu dengan Lian. Jae-in terkejut saat Jisoo datang bersama Sungmo ke minimarket. Mereka lalu duduk bertiga. Jisoo memberitahu Jae-in kalau guru MTK dibebaskan karena itu pelanggaran pertamanya. Jisoo menelpon Lian yang sedang tiduran nyaman di tempat tidurnya dan menyuruh Lian untuk menjadi pengawalnya Jae-in sementara waktu. Jae-in berusaha menolak tapi Jisoo memaksanya. Kamu bisa mengganggu An sebanyak yang kamu mau, lagi pula dia tidak belajar. Jae-in dan Sungmo sampai di rooftop hampir bersamaan. Dia lalu mendapatkan telepon dari kepolisian Gangwon mengenai saksi Kim Gap-yong. Sungmo segera melajukan mobilnya menuju tempat di mana Pak Kim ditemukan tidak bernyawa. Di sana sudah ada Jisoo yang tiba lebih dulu. Tubuh Pak Kim duduk bersandar pada pilar. Ada rantai yang terpasang di kakinya yang terluka. Sungmo menduga kalau Pak Kim dibunuh saat akan menemuinya. Jisoo berpendapat kalau rantai yang mengikat sebelah kaki Pak Kim terasa aneh karena rantainya tidak terkait kemanapun. Sungmo menduga kalau ini adalah tantangan dari pelakunya. Jae-in hendak berangkat sekolah. Lian sudah nampang di depan poster. Sungmo buru-buru keluar dari mobilnya begitu sampai di kantor. Jisoo menyusul di belakangnya dan berlari mengejarnya. Sungmo mengambil kotak berisi berkas-berkas di ruangannya, lalu mengacak-acaknya untuk mencari sesuatu. Sungmo menemukan apa yang dia cari. Foto luka tusuk korban, kebakaran di rumah perawatan Hanmin. Dia bilang dia harus memulai dari awal lagi. Song Hee-jung bukan pelakunya, orang lain yang melakukannya. Siapa? Tanya Jisoo. Orang yang membunuh Kim Gap-yong. Sungmo mengambil berkas kasus pembakaran di apartemen Yungsung, lalu meletakkannya di atas meja. Jae-in sedang belajar untuk ujian SAT, ujian masuk universitas. Dua tengil datang merecokinya. Mereka membahas baju Jae-in. Ini seragam dari SMA Suhyun kan? Mereka bilang tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Dan lagi ayah Jae-in bukan calon kepala daerah kan? Kenapa Jae-in sering pindah-pindah? Jae-in kesal sampai mematahkan pensilnya. Dia berdiri dan menyuruh mereka pergi. Mereka pun pergi setelah sebelumnya mengancam akan mencari tahu semuanya. Jae-in mulai membayangkan teman-teman sekelasnya mencela dan menghina dia.
dan ayahnya. Mengumpat, mengutuk, menyumpahi. Dia juga teringat saat teman-teman membulinya. Semua itu membuat Jae-in takut. Dia pergi keluar dari kelas. Lian yang sedari tadi terus memperhatikannya terlihat khawatir lalu mengikutinya. Jae-in berlari ke rooftop. Dengan nafas yang mulai sesak sesampainya di rooftop, dia langsung membuka kantung kertas yang selalu dibawanya untuk membantunya bernafas. Beberapa saat kemudian Jae-in sudah terlihat tenang. Ini hypernea. Ini terjadi saat jumlah karbon dioksida menurun karena terlalu banyak mengambil nafas karena cemas. Jae-in menghirup karbon dioksida kembali dengan cara bernapas di dalam kantong kertas. Kamu kan punya kakak yang kompeten. Kakak itu meninggalkanku di panti asuhan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lian mengingat masa lalunya Sungmo meninggalkannya di depan panti asuhan dengan hanya meninggalkan satu kata maaf. Dia melepaskan pegangan tangan Lian lalu pergi. Beberapa tahun kemudian Lian tumbuh jadi anak yang suka berkelahi sampai dia terkenal sebagai legenda dari sekolah Hongkak. Seperti kata polisi waktu itu. Suatu hari Lian berkelahi satu lawan banyak sekali. Tapi hebatnya Lian bisa mengalahkan mereka semua meski dia sendiri babak belur. Dia lalu berjalan tertatih-tatih di tengah hujan salju. Lalu di tengah jalan dia melihat sebuah kardus. Lian pun membuka kardus itu dan menemukan seekor guguk kecil putih di dalamnya. Dia lalu menyentuhnya dan tiba-tiba ada sebuah suara. Aku di sini untukmu. Jangan bilang aku terlambat. Sungmo berdiri di ujung tangga. Lian langsung menangis melihatnya. Lian bercerita kalau Sungmo adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dia baca. Dia bilang dia harus mengurus sesuatu yang penting. Lian berkata bahwa dia akan membantu Jae-in. Bukan sekarang, tapi saat Jae-in sudah siap. Seseorang tampak menuliskan sesuatu dengan pilok merah di tembok belakang sekolah. Dia lalu membuang pilok itu ke semak-semak. Esoknya Jae-in keluar rumah dan mencari Lian yang biasanya sudah nangkring di depan. Karena tidak menemukannya, Jae-in pun berangkat sendirian. Lian ternyata terlambat bangun seperti biasa dia memanjat tembok sekolah. Begitu turun Daebong langsung menghampirinya dan mengatakan ada yang gawat. Lian menerobos kerumunan siswa yang sedang melihat tulisan di tembok sekolah. Yoon Jae-in, putri seorang pembunuh. Dia melihat botol pilok di semak-semak dan memungutnya. Dari itu dia bisa melihat kalau pelakunya adalah si guru MTK. Lian kemudian menimpa tulisan itu dengan pilok lagi. Lian pergi ke kelas mencari Jae-in tapi hanya menemukan bangku kosongnya. Dia lalu mencari ke rooftop, minimarket dan halte bus. Tapi Jae-in tidak ada di mana-mana. 난 뭐라도 단 하나 날 지켜줄 게 필요해. 서 있을 수조차 없어. Terakhir, Lian berlari masuk ke rumah Jae-in tapi rumahnya sudah kosong dan hanya menyisakan sedikit barang yang berantakan. Lian melihat bingkai foto yang sudah retak. Dia mengambilnya dan melihat foto Jae-in saat masih kecil. Seketika Lian langsung ingat siapa Jae-in. Lian memegang handle pintu saat itulah dia mendengar ucapan Jae-in sebelum pergi. 리안, 혹시나 해서 네가 지금 여기서 내 모습을 나 말하고 싶었어. 도와준다는 말 잠시나마 힘이 됐다고. 네 능력 크게 키우고 있어. 그럼 내가 자신이 생겼을 때 그때 내가 널 찾을게. 2 tahun kemudian Lian berada di balik kemudi sebuah mobil sport merah. Dia menyetir sambil tersenyum. Lampu merah menyala, di depan tampak seorang wanita seperti Jae-in menyeberang jalan. Lian yang melihatnya segera turun dan memanggilnya. Tapi ternyata dia bukan Jae-in. Daebong mengurus salah satu pom bensin milik keluarganya. Dari CCTV terlihat mobil merah masuk. Daebong menghampiri pelanggannya, dia merasa mobil itu seperti mobil miliknya. Lian membuka jendela mobilnya lalu tersenyum sambil memberi tanda peace dengan jarinya. Daebong bingung. Dia lalu melihat plat mobil yang dibawa Lian. Dan ternyata benar itu mobil Daebong. Lian menunjukkan kartu ujian untuk masuk penegakan hukum 2018. Jisoo menghampiri Sungmo dan memberitahunya kalau An akan ikut ujian masuk penegak hukum. Kalau An lulus berarti kemampuannya bisa meningkat. Jisoo bilang dia akan datang ke Kencan Buta saat ini. Haruskah aku membatalkannya? Untuk apa? Tanya Sungmo cuek lalu masuk ke lift. Jisoo masuk ke lift yang berbeda. Dia malu setengah mati. Aku harus menghindari Lian untuk sementara waktu. Lian sudah duduk di ruang ujian, dia melemaskan jari-jarinya lalu melakukan pemanasan mata. Udah niat dia mau nyontek, Lian menatap punggung mahasiswa di depannya. Pengawas ujian melangkah masuk ke dalam ruangan. Lian pusing mengerjakan soal tentang sejarah Korea. Dia pun melancarkan aksinya dengan menyentuh tengkuk mahasiswa di depannya.
Tapi yang dia lihat adalah mahasiswa itu sedang belajar. Lian mencoba sekali lagi, tapi dia ketahuan pengawas. Lian lalu pura-pura merenggangkan tangannya karena lelah. Pengawas mendekat. Jawaban yang dicari dengan cara apapun selain dijawab sendiri dianggap curang. Lian tertegun mendengar suara yang dia kenal. Dia pun mendongakkan kepalanya dan melihat Jae-in di depannya. Sontak Lian langsung berdiri, mereka saling menatap. "Aku menemukanmu," ucap Lian. 부정행위로 간주하며 적발 즉시 퇴실 조치합니다. 찾았다. 윤재현. 3 Desember 2005 di komplek apartemen Yungsung, 1 jam sebelum kebakaran. Jae-in kecil sedang menggambar di ruangan ayahnya. Pak Yun pamit keluar mau menyebar selebaran. Saat itulah dia bertemu 3 ahjuma yang jadi korban penusukan. Adegan diulang seperti di awal episode 1 di mana Pak Yun berdebat dengan ahjuma dan akhirnya dipecat karena ternyata ahjuma itu yang merekomendasikan Pak Yun untuk bekerja di sana. Kalau apartemen itu sampai terbakar, itu akan sangat berbahaya, ujar Pak Yun lalu membetulkan tali sepatu Jae-in yang terlepas. Setelah itu dia melepas jaketnya dan memakainya ke Jae-in. Meskipun dipecat oleh ahjuma, Pak Yun tetap meneruskan pekerjaannya menempel selebaran di dinding-dinding apartemen. Dia masuk ke lift dan menempelkan satu di sana. Pak Yun menekan tombol menuju lantai 15. Terlihat di dinding lift tertempel pengumuman orang hilang bernama Kang Yun Sul, 37 tahun. Di luar seorang pria bertopi tampak menyeret koper. Dia sempat lihat Jae-in yang tertidur di pos. Pria itu tersenyum melihatnya. Korek gas di microwave mulai memercikan api. Kebakaran pun terjadi. Jae-in tersentak dari tidurnya karena mendengar bunyi ledakan. Dia lalu keluar dan bergabung dengan orang-orang yang berkerumun di luar. Jae-in melihat ayahnya di lantai atas. Dia memanggil ayahnya dengan panik dan ingin menyusulnya, tapi seorang ahjusi menariknya karena itu berbahaya. Pak Yun berteriak pada Jae-in kalau dia akan segera turun. Jadi Jae-in tidak perlu khawatir. Ujian selesai dan peserta mengumpulkan lembar jawaban mereka. Lian yang sedari tadi tidak melepaskan pandangannya dari Jae-in, maju menghampirinya. Jae-in mengajaknya bicara di luar. "Aku tidak akan melarikan diri sekarang." Jisoo ketemuan dengan Dr. Hong di sebuah tempat makan. Dr. Hong mengeluh karena Jisoo menelponnya di saat dia sedang libur. Melihat pakaian girly Jisoo, Dr. Hong mengira dia sedang menyamar. Dr. Hong baru ingat kalau dia ada urusan dengan Sungmo. Dia mengajak Jisoo ikut. Flashback, Jisoo dan Sungmo mendatangi ruangan Pak Yun. Mereka membahas keinginan mereka untuk mengusut kasus Han Min lagi. Pak Yun jelas tidak suka dan berdebat lagi dengan putrinya. Tapi kali ini Sungmo juga ikut memojokkannya. Pak Yun menyindir Sungmo yang harus melihat otopsi jasad ibunya di usia yang masih muda. Ternyata ibu Sungmo adalah salah satu korban yang ditusuk. Tapi Sungmo tidak gentar. Dia semakin berani mengatakan kalau Pak Yun menutup kasus apartemen Yungsung terlalu terburu-buru. Pak Yun tersinggung. Secara tidak langsung Sungmo menuduhnya tidak menuntaskan kasus itu dengan benar. Dia mengaku sudah melakukan prosedur sesuai hukum dan bukti yang ada. Kalau ingin meninjau lagi, bawa bukti, jangan hanya dugaan. Baiklah, aku akan anggap ini sebagai penyelidikan tidak resmi. Sungmo dan Jisoo pun pergi. Ibu Sungmo adalah salah satu korban yang ditusuk, ungkap Jisoo. Sungmo sendiri sedang mendalami lagi berkas-berkas kasus kedua pembakaran. Juga kasus pembunuhan Kim Gap-yong. Dari jauh Jae-in yang baru selesai dengan pekerjaannya berjalan menghampiri Lian. Lian memandangnya sambil tersenyum. Jae-in dan Lian jalan-jalan di taman. Jae-in menyindir Lian yang tadi mau nyontek padahal peserta itu belajar dengan sangat giat. "Aku pikir kamu masuk Universitas Nasional Seoul. Kenapa kamu malah jadi polisi?" Jae-in bercerita kalau dia melarikan diri tanpa melakukan proses transfer sekolah. Jadi dia tidak bisa ikut ujian SAT. Sebagai gantinya dia ikut tes GATE, semacam ujian paket, dan ikut ujian kepolisian. "Terus kamu sendiri bagaimana memangnya? Apa 2 tahun ini kamu lebih baik dari aku?" "Tentu saja." Jae-in langsung menatap Lian. "Jangan bilang kamu membantu kakakmu dan detektif dengan kemampuanmu. Apa kamu semacam konsultan investigasi?" tanya Jae-in antusias. "Secara profesional itu disebut psikometrik." Memang benar Lian membantu Sungmo dan Jisoo, tapi kemampuannya sama sekali belum ada kemajuan. Jae-in dan Lian duduk di bangku taman. Lian mengeluh kalau Sungmo dan Jisoo selalu mengganggunya agar segera jadi detektif resmi. "Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kemampuanku dari manajemen tingkat atas. Itu mengesankan," puji Jae-in. "Di mana kamu bekerja?" "Divisi patroli Sehun." "Dalam masa percobaan," jawab Jae-in dengan ceria.
Mereka pergi ke depan aula, di mana Lian memarkirkan mobilnya. Dia mengatakan pada Jae-in kalau dia masih tinggal di tempat yang sama. Jae-in mengerti. Lian datang dengan mobil Daebong menemui Sungmo. Mereka sampai di sebuah kawasan apartemen. Lian bertanya kenapa mereka ke sana. Sungmo sebenarnya sudah bilang kalau mereka akan pindah ke sana. Dia bahkan menempelkan alamatnya di lemari es. Lian langsung ingat kalau tadi dia bilang pada Jae-in kalau dia belum pindah. Sungmo memberitahu apartemen mereka nomor 614. Dia akan pergi dulu untuk beli bir. Tapi tiba-tiba dia melihat Jisoo ada di seberang sambil menenteng 2 kantong kresek. Mereka bertiga masuk ke apartemen. Jisoo meletakkan kantongnya yang ternyata berisi bir di atas meja. Lian heran mengira Jisoo dan Sungmo janjian. Lian bercerita kalau Jae-in jadi seorang peluan. Sungmo tampak tertengun. Kamu menemukannya. Lian hendak pergi. Dia ngaca dulu sebelum masuk mobil. Dan ketika baru duduk di jok mobil, dia pun ngaca lagi. Dia berniat memberitahu Jae-in di mana tempat tinggal barunya. Lian pun melajukan mobilnya. Daebong kedatangan pelanggan sebelum menghampirinya. Berapa yang harus aku isi? Tanya Daebong. Dia terkejut saat melihat pelanggannya ternyata Sohyun. Sohyun pun terkejut, apa ini salah satu pom bensin keluargamu? Dia terlihat benar-benar gugup. Sohyun mau membayar, namun Daebong memberikannya secara gratis. Namun Sohyun tidak mau. Lian menandatangani tempat kerja Jae-in. Tapi kata petugas tidak ada yang bernama Yoon Jae-in di sana. Petugas yang lain menyahut, bukankah Yoon Jae-in petugas percobaan di pusat percobaan keamanan komunitas Seohyun? Kamu tahu kan kantor pusat langsung? Di luar dia bertanya-tanya apa itu kantor pusat keamanan. Akhirnya dia menelpon Jisoo. Jisoo memberitahu alamatnya yang ternyata berada di sudut kota. Jae-in mencuci muka di wastafel lalu ganti baju, bedakan dan memakai seragam. Setelah itu dia keluar dan mengendarai motor bebeknya untuk patroli. 직주일 체형이 뭐야? Bersamaan dengan itu mobil Lian sampai di depan rumahnya. Lian masih bertelepon dengan Jisoo. Rumahnya ada di dalam kantor. Jae-in kembali ke kantor. Saat itulah Lian datang. Jae-in mengajak Lian masuk ke dalam kantor. Jisoo Nuna bilang, disinilah petugas datang sebelum mereka pensiun. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mitraku dipindahkan ke sini. Aku bertanya apa ada rumah murah untuk disewa. Dan dia mengatakan padaku untuk tinggal di sini karena dia punya apartemen. Lian bertanya kenapa Jae-in sampai minta bantuan orang untuk mencarikan rumah. Aku tertangkap mengintip file kasus lama. Lalu mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa jadi polisi jika dipecat pada masa percobaan. Aku sudah terlalu tua untuk melarikan diri. Dan aku memiliki semacam status sosial sekarang. Itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan pekerjaannya. Jadi apa kamu melihat file kasus ayahmu? Jae-in menggeleng. Lian bertanya bisakah Jae-in ke divisi kejahatan kekerasan setelah dari sana. Yang dia dengar tidak ada kejahatan di sana. Kapan kamu akan dapat poin dan memanjat tangga ke markas polisi? Aku harus dapat skor besar jika aku ingin dapat posisi. Tiba-tiba ibunya Juah, anak yang suka bohong datang. Katanya Juah hilang. Mereka keluar untuk mencarinya. Mereka mencari Juah kemana-mana. Tapi setelah 1 jam mereka belum juga menemukan Juah. Mereka berhenti di jembatan. Tiba-tiba Jae-in melihat boneka Juah di tengah aliran sungai yang kering. Mereka bergegas ke sana. Lian menyentuh boneka itu dan melihat sebuah koper di mana tampak rambut terjuntai keluar di antara resleting koper. Lian berkata bahwa Juah telah diculik. Tiba-tiba datang seorang polisi yang waktu itu tahu kalau Lian adalah legenda. Dia meledek Jae-in sedang apa di sana. Itu sungai suka ada loh. Dan polisi itu datang bersama ibu Juah dan Juah juga. Jae-in langsung melirik Lian. Lian bingung sendiri karena tadi dia memang melihat rambut terjuntai dari koper hitam. Apakah kamu halusinasi atau ngelantur? Hah, kamu mengagetkanku. Jae-in berjalan pergi. Lian memperagakan lagi saat dia mengambil boneka itu dan saat dia mendongak dia melihat koper hitam di balik semak-semak di pinggir sungai. Lian memanggil Jae-in. Jae-in, jangan bicara padaku kecuali benar ada koper yang ada tubuh di dalamnya. Itu benar ada di sini. Jae-in tertengun, dia berbalik menghampiri Lian. Beberapa saat kemudian sudah banyak polisi yang sedang menyisir sungai. Jisoo datang dan disambut seorang petugas. Petugas itu memberitahu kalau yang di dalam koper sepertinya mayat perempuan. Lian langsung pamer pada Jisoo. Dia bilang akan melihat wajah pelakunya bagaimanapun caranya. Menurut Jae-in,
Koper itu terbawa arus sungai saat hujan di bulan lalu. Dan pernah ada juga kasus seperti itu di mana ditemukan koper di hulu sungai. Tapi biasanya korban sudah meninggal sampai 4 atau 5 tahun. Jadi, meski korban bisa diidentifikasi tapi pelakunya tidak ditemukan. Menurut Lian, koper itu akan berat. Mana mungkin bisa mengalir terbawa arus. Jae-in menjelaskan secara ilmiah yang tentu saja tidak dimengerti Lian. So-hyun membawa anak-anak TK ke kantor Jae-in. Ternyata dia jadi guru TK. Dr. Hong dan Jisoo membuka koper itu. Jisoo sedang mempresentasikan kasus koper. Kasus itu memang ada kesamaan dengan kasus koper di hulu sungai. Tapi mayat kali ini sidik jarinya sulit dibaca karena sudah sampai adipoker. Zat lilin keabu-abuan yang terbentuk pada tubuh mayat yang mengalami kelembaban. Pak Yun meminta Jisoo segera menangkap pelakunya, tidak seperti pada kasus koper sebelumnya. Ji-a beralasan kalau korban yang sebelumnya tidak punya keluarga, jadi tidak bisa diketahui kapan dia hilang. Pak Yun terus mendebatnya sampai akhirnya Sungmo angkat bicara dan Pak Yun menyerahkan kasus itu pada Jisoo karena ada Sungmo yang membantunya. Dia minta pelakunya ditemukan secepatnya sebelum masyarakat mengkritik mereka. Sungmo menatap laporan-laporan kasus pembakaran di layar proyektor. Dia frustasi karena belum juga ada kemajuan. Dia lalu mengambil obat dan meminumnya kemudian beralih memeriksa berkas kasus koper. Sungmo hendak pulang. Tiba-tiba dia tertarik mengintip ke jendela. Di bawah terlihat pria bertopi sendiri di depan mobil Sungmo. Seketika Sungmo teringat masa lalu di mana Sungmo kecil. Melihat pria bertopi itu melepas maskernya. Lalu muncul kilasan-kilasan lain. Sungmo berkaca-kaca. Dia lalu memejamkan mata untuk mengenyahkan semua bayangan itu. Tapi begitu dia membuka kembali matanya, pria itu sudah tidak ada. Dia bergegas lari ke bawah dan mencarinya. Sungmo pulang mengendari mobilnya. Ada pesan lagi dari Jisoo. Dan sebagai informasi, teman sekelasnya yang lama yang jadi polwan juga ada di sana. Mereka berdua sangat bersemangat dengan cemas. Sekali lagi, persiapkan dirimu. Sungmo langsung putar balik. Lian dan Jae-in menuju rumah Jae-in. Tiba-tiba sudah ada Sungmo di depan mereka. Hyung, sudah lama tidak bertemu petugas Yoon Jae-in, ucap Sungmo. Jusi pelindung. 무슨 아저씨? Dari jauh pria bertopi memperhatikan mereka dari balik kemudi mobilnya.